healthyfact.id. Berikut adalah logo dari healthyfact.id, bisa dilihat di layar tampilan. Deskripsi perusahaan terdiri dari identitas perusahaan, visi misi, sejarah perusahaan, profil perusahaan. Identitas perusahaan, jenis usaha yaitu pendirian usaha rumah sayur sehat, budidaya dan pemasaran. Nama perusahaan perseorangan, alamat di Desa Tugu Sari, Kecamatan Sumberjaya, Provinsi Lampung. Untuk visi misinya sendiri, yang pertama adalah visinya adalah perusahaan sayuran yang sehat, berbasis pertanian dan berorientasi pada kualitas, kepercayaan dan keberlanjutan, serta pemasaran produk secara mandiri tanpa perantara dan memanfaatkan digital marketing. Misinya yang pertama menerapkan prinsip kerja berdasarkan SNI dan SKKNI, menjadi perusahaan sayuran bidang pertanian yang berbasis pertanian modern, terpadu, berkelanjutan, sehat dan berkualitas. Yang ketiga, memasarkan produk dengan memutus mata rantai pasar sehingga alur pemasaran lebih pendek dan melakukan pemasaran secara online dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Sejarah perusahaan. Healthyfact.id merupakan usaha tani yang bergerak di bidang sayuran sehat. Perusahaan ini terbentuk sejak tahun 2021. Healthyfact.id selama kurun waktu 2021 sampai saat ini berproduksi budidaya sayuran sehat. Profil perusahaan. Yang pertama adalah bentuk usaha berbentuk perseorangan, bidang usaha, budidaya dan pemasaran sayuran sehat, alamat di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Struktur organisasi yaitu terdiri dari direktur atau pemilik usaha yaitu saya sendiri, produksi Muhammad Rizky, keuangan Rifah Mayasari, dan pemasaran Mobil. Kemudian ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat. Latar belakang. Alasan yang melatar belakangi saya mengambil rencana usaha rumah sayur sehat adalah dengan melihat dan memanfaatkan peluang atau potensi dari daerah tempat saya tinggal. Desa Tugu Sari, Kecamatan Sumberjaya memiliki potensi wilayah yang cukup baik untuk bisa dikembangkan, terutama pada kegiatan pertanian. Karena berada di dataran tinggi, memiliki lahan yang masih sangat luas, tanah pertanian yang sangat cukup dan subur, suhu dan iklim yang sesuai sehingga sangat cocok untuk dimanfaatkan dalam membuka usaha budidaya dan pemasaran sayuran sehat. Kemudian dengan bekal ilmu dan diiringi dengan niat, kemauan, pengalaman dan usaha yang kuat, saya akan memulai usaha sayuran sehat dan mengembangkannya secara bertahap. Daerah saya juga masih banyak sekali lahan yang kosong dan belum dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal tersebut, saya akan memanfaatkan lahan kosong menjadi lokasi budidaya sayuran sehat. Kemudian ada tujuan. Yang pertama adalah menganalisis aspek pasar pada usaha rumah sayur sehat, menganalisis aspek yuridis, teknis, organisasi dan manajemen dalam rumah sayur sehat, menganalisis dampak lingkungan pada usaha rumah sayur sehat, dan menganalisis usaha, modal, dan pendapatan pada usaha rumah sayur sehat. Manfaatnya bagi kelompok usaha: yang pertama, menghasilkan profit atau keuntungan. Dua, pengaplikasian teknis ilmu dan dalam pertanian yang telah dipelajari sebagai wahana belajar untuk pengaplikasian ilmu pertanian. Bagi masyarakat, yang pertama adalah kebutuhan masyarakat akan sayuran sehat bisa dipenuhi. Yang kedua, masyarakat menjadi tahu bagaimana berbagai ilmu dan informasi mengenai sayuran sehat melalui berbagai kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh healthyfact.id. Yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Bagi pemerintah, yang pertama yaitu menambah pendapatan daerah, dan yang kedua sebagai sarana branding potensi daerah terutama pada daerah Provinsi Lampung. Analisis SWOT. Tersaji adalah matriks dari analisis SWOT, bisa dilihat terdapat tabel yang menjelaskan tentang analisis SWOT. Kemudian diperoleh hasil rating atau skor dari strategi internal atau IFAS, yaitu pada aspek kekuatan sejumlah 2,36, pada aspek kelemahan sebesar 3,13, dan pada aspek
EVAS yaitu pada peluang diperoleh hasil 1,86 dan pada ancaman diperoleh hasil 0,84. Terlampir adalah diagram SWOT yang menunjukkan dari hasil ratingnya tadi dan diperoleh hasil SO sebesar 43. Strategi pengembangan disimpulkan bahwa berdasarkan diagram SWOT menunjukkan bahwa SO memperoleh skor tertinggi yaitu 4,3. Jadi, dapat disimpulkan strategi pengembangan yang digunakan yaitu memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat maksimal. Strategi yang dilakukan yaitu yang pertama memperluas dan mengembangkan pemasaran secara online dengan menggunakan berbagai macam media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua, menjual sayuran sehat dengan kualitas terbaik dan jumlah yang cukup secara berkelanjutan. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang unik dan higienis serta terjamin keamanannya. Dan yang keenam adalah meningkatkan jaminan kualitas dari produk seiring dengan berkembangnya tren mengonsumsi sayuran sehat di masyarakat. Kemudian ada aspek pasar yang terdiri dari perkembangan pasar, pangsa pasar, strategi pemasaran atau STP, dan marketing mix atau packaging. Perkembangan pasar. Pandemi COVID-19 menjadi momentum membangkitkan sektor komoditas hortikultura. Pasalnya, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran saat ini menjadi prioritas. Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayuran untuk meningkatkan daya imun tubuh. Dengan demikian, pasar domestik tetap berjalan meski terjadi perubahan ekonomi global. Kondisi ini juga jelas menjadi peluang bisnis tersendiri bagi healthyfact.id. Pangsa pasar didukung dengan jumlah permintaan terhadap sayuran sehat yang semakin meningkat dan perhatian masyarakat terhadap makanan sehat saat ini semakin tinggi, khususnya pada konsumsi sayuran lokal. Untuk itu, healthyfact.id hadir untuk menjadi produsen sayuran sehat yang berkualitas, segar, higienis, dan terpercaya. Strategi pemasaran atau STP. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi pasar yang akan dituju oleh healthyfact.id adalah berdasarkan segmentasi geografi, yaitu wilayah pasar, segmentasi demografi, yaitu berdasarkan gender, usia, kelas ekonomi, dan profesi. Kemudian segmentasi psikografi, yaitu berdasarkan karakteristik atau sifat psikologis pasar yang dituju. Kemudian ada targeting. Target pasar dalam pemasaran sayuran sehat ini yaitu seluruh masyarakat secara umum dari segala usia, terutama pada vegetarian yang membutuhkan asupan gizi dan nutrisi. Strategi targeting pada sayuran sehat ini adalah pemasok sayuran sehat pasar-pasar modern. Dan yang terakhir adalah positioning atau posisi duduk. Produk pemasaran sayuran sehat di pasar adalah produk yang berkualitas, sehat, dan higienis dengan harga standar. Kemudian ada marketing mix yang terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Untuk produk yang dijual oleh healthyfact.id adalah berupa produk sayuran sehat dan segar. Komoditas yang akan saya budidayakan adalah sayuran hijau seperti kangkung, sawi, pakcoy, selada, dan masih banyak lagi. Kemudian produk sayuran sehat yang dipasarkan dikemas dengan menggunakan plastik bening berukuran 40x10 dan plastik selotip fresh. Kemudian ada harga. Harga yang kami tawarkan di healthyfact.id adalah seharga Rp5.000 per 250 gram. Kemudian kami juga menjual produk dengan kisaran harga Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk tempat, area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal saya. Pemasaran dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian lokasi yang dipilih dalam proses pembudidayaan itu adalah merupakan lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan pasar. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi yang kami lakukan merupakan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial yang kini marak di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Promosi dilakukan dengan berbagai macam cara seperti menyebarkan pamflet atau desain grafis dan melakukan pemasangan iklan-iklan dan melakukan mengikuti kegiatan event-event tertentu. Berikut adalah produk healthyfact.id. Ini adalah merupakan produk
Produk sayuran sehat yang dihasilkan dari healthyfact.id adalah produk sayuran sehat yang higienis, bukan organik tapi terjaga kehigienisannya. Kemudian ada badan usaha. Healthyfact.id ini merupakan perusahaan perseorangan dan merupakan usaha yang tidak menggunakan modal terlalu besar dan pendapatan yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Kegiatan usaha. Healthyfact.id merupakan perusahaan yang berjalan pada subsistem agroproduksi dan agromarketing, yaitu dengan memproduksi atau membudidayakan sayuran sehat dan memasarkannya dalam berbagai bentuk produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah aspek teknis, terdiri dari keadaan lokasi usaha, proses produksi, pengembangan produk. Keadaan lokasi usaha. Healthyfact.id terletak di Kelurahan Tugusari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kelurahan Tugusari merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Sumberjaya dengan luas wilayah seluas 2.290 hektar. Pemilihan tempat atau lokasi budidaya sayuran sehat sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini dimaksudkan agar lokasi budidaya menunjang kegiatan budidaya sehingga produksi bisa berjalan dengan maksimal. Proses produksi yang dilakukan oleh healthyfact.id sama seperti perusahaan sayuran yang ada di biasanya, yaitu terdiri dari proses hulu sampai ke hilir, yaitu dari tahapan proses budidaya sayuran sampai kegiatan pemasaran, terdiri dari sanitasi lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, dan sampai proses pemanenan, pasca panen, dan pemasaran. Pengembangan produk. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan produk yang ada di healthyfact.id ini adalah dengan meningkatkan kualitas produk, terus dilakukan secara bertahap dengan mengarahkan penerapan sistem GAP. Kemudian healthyfact.id akan menerapkan juga good handling practice atau GHP, yaitu penanganan pasca panen baik seperti pengembangan agroindustri pertanian berbasis sumber daya lokal. Kemudian ada aspek pengelolaan. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat pola pengelola usaha dan struktur organisasi, yaitu terdiri dari pemilik usaha, bagian administrasi dan keuangan, produksi dan pemasaran. Kebutuhan tenaga kerja, yaitu dibutuhkan 15 orang untuk sebagai bagian produksi, 2 orang pemasaran, 1 orang bagian administrasi dan keuangan dengan kualifikasinya masing-masing. Aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial, dampak positif yang terjadi adalah terpenuhinya sayuran sehat bagi konsumen berpola hidup sehat. Kemudian membuka mitra bagi kelompok tani yang ada di Lampung Barat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan memberikan penyuluhan kepada petani mengenai pengelolaan pertanian berkelanjutan, yaitu yang mengelola lahan secara ramah lingkungan. Dampak bagi lingkungan yang pertama adalah healthyfact.id dapat menjaga keasrian lingkungan sekitar, akan membuat udara tetap segar karena adanya tanaman yang menghisap CO2 dan mengeluarkan O2 atau oksigen yang segar. Kemudian aspek finansial. Kebutuhan biaya investasi terdiri dari taksiran dana, depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Kebutuhan modal kerja secara umum terbagi dalam kedua golongan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Diperoleh biaya variabel sebesar 138.107.500, biaya tetap 28.545.400, biaya total sebesar 166.652.900, dan biaya terduga diperoleh hasil 16.665.290 rupiah. Sehingga dapat ditotalkan biaya pengeluaran, yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap dan ditambah biaya terduga, yaitu sebesar 183.318.190 rupiah. Sumber pendanaan. Sumber modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, dan diperoleh hasil jumlah sumber modal yaitu sebesar 166.652.900 rupiah. Dengan future value yang diperoleh adalah sebesar 140 juta
Rp2.243.588, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun dan bunga 7% per tahun. Pelunasan pinjaman sudah tersaji di dalam PowerPoint dan dapat dilihat sendiri. Terdiri dari saldo awal, cicilan, pokok bunga, saldo akhir. Metode perhitungan yang digunakan oleh perusahaan healthyfact.id adalah metode perhitungan bunga flat rate. Jadwal pelunasan pinjaman kepada bank bunga dengan bunga sebesar 7% dalam waktu 5 tahun. Kelayakan finansial. Diperoleh hasil penerimaan sebesar Rp68.400.000, kemudian dikalikan dengan 5 kali produksi dalam setahun, yaitu diperoleh hasil Rp342 juta dengan income atau keuntungan sebesar Rp158.681.810 Terlampir adalah data arus kas. Diperoleh arus kas bersih, arus kas awal, dan kas akhir. Pada tahun kelima diperoleh kas akhir sebesar Rp1.200.767.400. Rasio. RC rasio diperoleh hasil 1,8. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa usaha sayuran sehat di healthyfact.id dapat dikatakan layak atau good project karena memiliki hasil RC rasio lebih dari 1. Dapat diartikan juga dengan usaha tersebut menguntungkan, yaitu sebesar 1,8, dengan artian jika mengeluarkan Rp1 maka akan menghasilkan Rp1,8. BEP produksi dihasilkan hasil 9.160 kg. Berdasarkan perhitungan untuk mencapai titik impas maka produksi minimal harus mencapai 9.160 kg dengan harga jual sebesar Rp20.000 dan BEP harga sebesar Rp10.720.000 agar tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Payback period diperoleh hasil 12,6 bulan. NPV dapat dilihat pada tabel dan diperoleh hasil Rp426.085,5. Syarat untuk usaha dapat dikatakan layak atau go project jika memiliki NPV positif dan lebih dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha sayuran sehat di healthyfact.id layak atau go project untuk dijalankan karena memiliki nilai NPV positif dan lebih dari 0 serta dapat menghasilkan keuntungan. BC rasio diperoleh hasil 5,5. Pada angka BC rasio sebesar 5,5 dapat diartikan juga bahwa Rp1 yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan sebesar 5,5 dan dapat disimpulkan bahwa usaha sayuran sehat healthyfact.id layak untuk dijalankan karena memiliki nilai BC lebih dari 1, yaitu 0,5 dan sangat menguntungkan. Dan yang terakhir adalah internal rate of ratio atau IRR. Diperoleh hasil IRR lebih dari DF, yaitu sebesar 43,22 lebih dari 7%, dan dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh healthyfact.id ini layak untuk dijalankan karena go project dan melebihi dari suku bunga yang disediakan oleh bank. Kemudian diperoleh hasil 50% untuk mendapatkan hasil negatif. Terlampir adalah perhitungan Excel untuk menghitung NPV dan IRR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.